Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cantia Adharma. Saya Flaul Mupliha dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik yang akan menemani kalian semua pada episode kali ini. Di sini kita akan membahas tentang kasus atau isu kesehatan yang lagi hype atau lagi booming nih di akhir-akhir ini, yaitu COVID-19 varian Omicron. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya yaitu Bu Dwi. Silahkan Bu Dwi bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan milenial berprestasi? Alhamdulillah pada hari ini saya Dwi Fatihati Syarifah, saya dosen dari Prodi Kesehatan Masyarakat bersama dengan kalian di acara podcast dari Prodi Kesehatan Masyarakat ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, bisa bermanfaat. Amin. Sama Bu Dwi, kali ini saya mau menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan atau kita kupas habis semuanya ya Bu. Oke, siap. Yang pertama, apa itu Omicron? Apa itu Omicron? Oke, kalau kita menjelaskan tentang Omicron itu merupakan salah satu jenis dari varian SARS-CoV-2. Jadi di mana SARS-CoV ini untuk varian pertama itu kan pertama kali ditemukan di Wuhan. Ya, itu adalah kalau tidak salah itu di akhir tahun 2019 kita pertama kali melihat varian COVID-19 original, begitu bisa kita katakan original karena memang belum ada variannya, ya belum ada mutasi jenis dan lain sebagainya, belum ada. Nah kemudian untuk yang berikutnya gelombang yang kedua itu gelombang untuk COVID-19 yang varian Delta. Nah, itu banyak sekali ya kemarin itu untuk kita terkasih dan sudah dilakukan itu dimana kita pengajian itu sangat banyak sekali. Itu terjadi kalau tidak salah tahun 2020 bulan Juli atau Agustus. Itu adalah varian Delta. Nah yang ketiga ini gelombang ketiga di mana seluruh dunia itu juga merasakan Pak. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Gresik, tapi juga di seluruh dunia juga merasakan gelombang di mana Omicron ini merupakan salah satu dari SARS. Jadi untuk Omicron sendiri ini dari beberapa. Jadi kan sebenarnya ada beberapa varian-varian yang berhubung. Untuk varian Omicron ini memang pertama kali ditemukan di Afrika. Pertama kali ditemukan di Afrika, kemudian juga berkembang dan juga menjadi pandemi di negara-negara di sekitar, mulai dari Arab kemudian di Eropa, Indonesia, sampai akhirnya jadi ini juga infeksi ya juga marak ya. Penularannya juga kayak 2 kali lebih besar, 2 sampai 3 kali lebih besar daripada untuk varian Delta ini. Jadi kita memang harus hati-hati ya. Berarti penularan yang Omicron ini lebih cepat ya Bu daripada yang sebelumnya. Jadi kalau penularan yang Omicron ini teman-teman juga semuanya, jadi kita harus untuk protokol kesehatan itu memang harus benar-benar kita jaga. Karena apa? Karena memang untuk penularannya sendiri itu lebih menular begitu. Kemudian untuk penularannya juga lebih cepat. Apalagi didukung dengan cuaca pancaroba seperti ini. Iya. Dimana kalau misalkan cuaca pancaroba kan banyak sekali dan sebagainya kan banyak. Nah didukung lagi dengan adanya pertambahan dari kasus Omicron ini. Jadi memang benar-benar protokol kesehatannya harus dijaga lagi. Jadi dokter juga itu protokol kesehatannya juga. Untuk perkembangan kasusnya berarti lebih cepat ya dari Delta. Betul. Sampai hari ini aja di Indonesia itu sudah ada 5.000 lebih untuk varian Omicron ini. Tapi untuk varian Omicron ini memang karena kasus penularannya itu lebih tinggi, tapi ada tapinya nih. Jadi untuk varian ini itu tidak untuk case fatality rate itu sampai sejauh ini sampai di sini itu tidak terlalu membahayakan, tidak seperti yang varian Delta atau varian yang sebelumnya. Tapi ya begitu untuk kasus penularannya memang sangat cepat, lebih cepat, kemudian untuk kasusnya juga
setiap harinya itu pertama itu juga lebih banyak daripada yang kasus yang kemarin-kemarin ya, varian Delta atau varian yang Masuk di Indonesia kira-kira dari awal tahun ini apa udah dari tahun sebelumnya? masuk di Indonesia. Masuk di Indonesia itu sendiri untuk kasusnya pertama kali itu kan yang dari Wisma Atlet Ya. nah itu kan ada dua karyawan dari Wisma Atlet itu yang positif nah itu kita tracingnya mulai dari situ. Jadi di tracing ternyata memang ada beberapa yang dari kasus di utama itu yang apa ya mempunyai faktor resiko yang lebih besar. Jadi kemarin kan pada tahun 2021 akhir ya, Ya. itu kan pemerintah marak-maraknya menutup ataupun untuk yang mau keluar negeri ataupun Liburan-liburan yang dari gitu. luar negeri, nah itu kan diperketat gitu. Jadi memang karena terutama gitu ya, Ya, benar sekali. yang keluar negeri, kemudian ada beberapa yang memang liburan keluar negeri itu juga istilahnya semakin menambah resiko untuk semakin banyaknya Omikron. Jadi, Ada perbedaan khusus nggak Bu antara virus varian Omikron ini dengan varian Delta atau varian yang original? oke, kita mulai dari gejalanya dulu ya. Ya. Kalau virusnya secara otomatis mulai dari ininya, dari sponsor itu Ya. dia berbeda. Ini ada variannya sendiri. Jadi kan kalau misalkan virus baru, pasti itu morfologinya juga berbeda. Nah, tapi untuk gejalanya sendiri, kalau misalkan kita menelusuri dari yang varian Delta atau varian sebelumnya, kalau varian yang Delta itu biasanya kan ditambah dengan nanosimnya, jadi ditambah dengan nanosimnya atau kehilangan Indera penciuman. indera perasa dan sebagainya. Tapi kalau yang varian Omicron itu memang untuk gejalanya lebih ringan. Nah, jadi gejalanya itu ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, tergantung dari yang terkena Tergantung imunitas tubuh tergantung masing-masing. imunitas juga, apakah dia mempunyai komorbid, jadi dia punya penyakit sebelumnya, Bawaan. bawaan sebelumnya atau seperti apa. Nah, tapi kalau varian Omicron ini untuk ciri-ciri otomatis dan lain sebagainya tidak terjadi, lebih kepada batuk pilek, kemudian demam. Tapi biasanya untuk yang karena masa inkubasi kan 2-3 hari, jadi dari orang yang kan ya begitu ya, Ya. fit, kemudian banyak kontak dengan saya, kemudian pada saat imunitasnya tidak bagus itu bisa 2-3 hari itu dalam masa inkubasi. Kalau yang virusnya. kemarin, kalau yang Delta itu kan bisa 5-7 hari, jadi Ya, lebih lama, panjang. lebih panjang. Tapi kalau ini karena memang penularannya tadi yang saya katakan tadi cepat 2-3 hari, jadi ya begitu. Jadi kalau misalkan terkena itu masa inkubasinya kita 2-3 hari. Nah, yang terkena ataupun terinfeksi dari virus itu, Ya. nah itu bisa mengalami gejala seperti panas atau demam. Pertama itu demam, kemudian nyeri di bagian tubuh, jadi bisa disedih-sedih itu rasanya nyeri, kemudian lelah, jadi gampang capek, kemudian juga gampang lemas, kemudian ditambah juga ada gejala-gejala yang lainnya. Tapi gejala yang lainnya itu biasanya tidak umum. Jadi gejala yang lainnya itu bisa muntah, kemudian bisa diare, kemudian bisa tidak merasa. Itu kalau misalkan sudah yang di gejala-gejala yang sedang. Tapi kalau misalkan sudah di atas gejala yang ringan, itu hanya biasa aja Mbak. Jadi hanya rada tenggorokan, itu batuk pilek biasa. Biasa kayak orang demam biasa, kayak orang kayak batuk orang pilek. Banyak. Jadi kayak orang demam biasa, makanya begini, kita susah sebagai orang yang itu mengklasifikasikan apakah ini batuk karena flu biasa Ya. atau karena Omikron itu tadi. atau karena Omikron. Nah itu kan kita juga bagaimana ya kadang kesadaran orang sendiri untuk tes dan sebagainya itu kan juga masih rendah ya. Masih rendah. Ya sudahlah di cuma minum misalkan polip ataupun obat-obat flu dan biasanya batuk begitu ataupun panas dan gejala yang apa, tapi ya sudah dia di rumah saja, kemudian dia masih kontak dengan orang lain, nah itu yang membahayakan. Kalau Jadi, misalkan ada pekerja-pekerja nih Bu
sakit batuk pilek biasa dipaksa tetap masuk kan itu jadi bahaya. Itu kira-kira gimana? Nah, jadi begini, kalau misalkan di perusahaan kan itu istilahnya lebih Gitu ya penularannya. jadi lebih kayak istilahnya kan memang mereka kan sudah ada satgasnya sendiri. Nah, yang susah itu biasanya adalah orang-orang biasa. Jadi orang-orang biasa yang tangga ataupun orang yang memang aktivitasnya memang di rumah. Jadi biasanya untuk tracingnya sendiri itu agak susah. Jadi ya dianggap batuk pilek biasa. Ya dianggap kecapean. Dianggap capean, Terus jadi musimnya istirahat. juga seperti ini kan gitu. Ibu. Jadi ya itulah yang membuat kasus Omicron ini semakin lama itu semakin naik. Semakin Di situ. meningkat Nah, tanpa semakin kesadaran meningkat. diri ya Bu. Iya, tanpa kesadaran diri. Jadi memang pentingnya edukasi dari orang itu. Jadi untuk apa ya, mengetahui gejala Omicron itu apa dan Untuk pencegahannya sendiri apakah sama varian Omicron ini dengan varian Delta? untuk pencegahannya ya Mas. Jadi untuk pencegahannya itu sebenarnya sama. Karena apa? Karena kita kan berbicara tentang virus ya. Jadi tetap protokol kesehatan 5M, jadi tangan, masker, jauhi kerumunan, dan ditambah dengan mengurangi mobilitas, ditambah vaksin. Nah, terus kunci utamanya itu sebenarnya di vaksin. Kalau misalkan kita mengatakan kalau vaksin itu efektif apa enggak? Nah, jadi kalau misalkan vaksin itu sebenarnya efektif. Jadi kalau misalkan orang yang sudah divaksin, terutama kalau misalkan sudah vaksinasi kedua gitu ya, Iya. katakan. Nah itu biasanya untuk efektivitasnya, jadi kepada saat dia terkena virus yang Omicron ini, varian Omicron ataupun COVID yang mungkin varian awal ataupun varian Delta kan kita tidak tahu. Iya. Siapa tahu di dalam tubuh kita itu ada virus COVID-19 dari varian yang lain. Berarti masih bisa ya Bu? Bisa sekali. Jadi kita kalau misalkan varian Omicron ini sudah marak gitu ya di Indonesia. Iya. Nah ternyata kita kan belum tahu apakah ini semuanya yang sakit ini apakah varian Omicron atau varian-varian yang lain ataupun yang dari Delta ataupun itu kita kan nggak tahu. Berarti masih ada ya varian-varian yang Masih ada. Jadi masih ada. Jadi kita kan sejauh ini kita bisa menyamaratakan ini adalah varian Omicron dengan gejala-gejala gitu, dengan gejala kalau misalkan gejala dan sebagainya itu sebagai varian Omicron. Nah, tapi untuk protokol kesehatan tetap sama. Jadi tetap kalau misalkan sekarang kan sudah ada vaksinasi booster ya. Ya, Nah, vaksinasi booster itu banyak kan yang ragu kan ini gimana ya dan lain sebagainya. Tetap aja vaksinasi booster itu tetap kita ikut gitu dengan maksudnya dengan jenis vaksin apapun ya. Jadi kita nggak usah pilih-pilih ini apa, misalkan kalau Sinovac itu apa, dan memang sih benar efektivitas itu lebih apa ya, lebih tinggi kalau misalkan kita vaksin dengan vaksinasi yang berbeda atau dengan vaksinasi yang dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Itu lebih lebih mengkip diri kita atau lebih melindungi Ya, bisa meningkatkan imun ya Bu? ya, meningkatkan imunitas juga. Kemudian apabila ada virus baru ataupun entah Omicron ataupun Delta yang punya COVID lah itu, baik tidak itu bisa meningkatkan imunitas atau mencegah sesuatu yang lebih parah. Dan untuk varian Omicron yang paling penting itu adalah varian kalau misalkan sekarang itu kan protokol kesehatan kan kaum muda ini kan sudah ya wes lah nggak pakai masker atau Udah apa seenaknya sendiri ya Bu? seenaknya sendiri. Begini, kalau misalkan kita kalau misalkan kita analogikan, misalkan kalau kita kaum muda terutama yang imunitasnya bagus itu untuk efektivitas dari virus dan lain sebagainya itu kan tidak seberapa tidak seberapa kalau misalkan kita yang terserang itu adalah orang tua kita ataupun lansia ataupun komorbid. Kita kan bisa nyampe aja gitu Tingkat OTG. imunitasnya beda Iya. ya? Jadi kita misalkan OTG ataupun gejalanya ringan. Tapi ingatlah bahwa kalau misalkan ada orang-orang lansia di sekitar kita ataupun ada orang-orang yang memang istilahnya punya komorbid ataupun kompilasi dan komplikasi gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kita tidak hanya menyayangi diri kita, tapi juga kita melindungi orang Orang-orang di dan sekitar kita. orang-orang yang di sekitar
jadi lebih baik di rumah nonton drakor ya biasanya Iya, ya, kalau benar. atau drakor atau Netflix dan sebagainya. Nah itu kan juga bisa jadi suatu kesibukan, atau misalkan ini aja kerjakan tugas biasanya kan kerjakan tugas Iya, benar. gitu. Nah jadi bisa seperti itu, jadi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak membutuhkan banyak, Tetap di rumah aja ya Bu tetap di berarti. rumah aja, stay safe. Maksudnya di rumah itu adalah tempat yang paling aman. Kalau misalkan pada saat kita masuk semuanya protokol kesehatan juga sudah dilaksanakan ya kan. Kalau misalkan masuk rumah ya cuci tangan, cuci sabun, kemudian Ganti baju. kemudian apa namanya tas ataupun barang yang dari luar yang kita bawa itu kita Disterilkan semuanya. Nah itu adalah sesuatu yang penting. Ada lagi nih Bu yang baru-baru ini udah menyebar isu-isu di sosial media. Katanya Iya. varian Delta sama varian Omicron itu bisa dikawinkan. Kira-kira itu benar apa cuma sekedar isu aja sih Bu? Oke, baik saya jawab. Ini karena memang isu-isunya seperti itu ya, banyak sekali hoax-hoax yang beredar bahwa apakah varian Omicron ini bisa dikawinkan begitu ya dengan varian Delta ataupun varian-varian yang lain gitu ya. Iya. Saya nggak mau diundang dari resepsinya kalau misalkan ada kawinan seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita mengatakan kawin dalam hal ini adalah sebagai rekombinan varian. Kita mengatakannya seperti itu. Kalau misalkan dari bidang epidemiologi ya, itu namanya rekombinan varian. Jadi begini, apakah itu bisa dikawinkan? Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita membahasakan, itu sebenarnya bukan dikawinkan, tapi begini, kalau misalkan ada seseorang yang dulunya itu sudah pernah terkena varian sebelumnya, begitu terinfeksi varian sebelumnya, entah itu Delta ataupun varian yang pertama. Nah, itu di dalam tubuhnya kan secara otomatis sudah ada antigen, sudah ada antibodinya. Iya. Nah, kemudian pada saat ternyata si virusnya itu yang ada di dalam tubuhnya itu tidak hilang begitu sepenuhnya, kemudian dia bisa terinfeksi begitu dengan yang baru, entah itu varian gamma, varian alpha ataupun varian Omicron yang terbaru ini. Nah, itu kalau misalkan di dalam tubuhnya itu tidak tidak diberi antibodi atau di treatment begitu, entah itu dalam bentuk misalkan diobati, Perawatan kemudian khusus. ataupun memutus rantai penularan di dalam dirinya. Ya. Nah, itu juga bisa membahayakan. Jadi bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita mengatakan kawin, itu namanya adalah rekombinan varian. Jadi di dalam tubuh seseorang, kalau misalkan dia sudah ada varian Delta atau varian sebelumnya, kemudian dia terkena lagi begitu, dan dia tidak menyadari itu, nah itu bisa menularkan ke orang lain dan itu malah yang lebih bahaya. Jadi rekombinan tersebut. Ya, namanya adalah rekombinan varian. Tapi istilahnya yang beredar itu yang salah ya Bu? Yang dikawinkan gitu. Kalau misalkan dikawinkan, itu kita mengatakan mungkin secara awamnya seperti itu ya, Iya. karena menyatukan begitu, mengawinkan begitu. Tapi kalau misalkan istilah epidemiologinya, itu adalah rekombinan varian. Jadi ada varian-varian terbaru dari 2 ataupun dari 3 ataupun dari beberapa virus yang bermutasi begitu. Kalau yang seperti Ibu sebutkan tadi yang ada varian alpha sama gamma, kira-kira udah ada apa belum ya di Indonesia? Kalau varian alpha dan gamma itu sendiri itu belum, kalau di Indonesia untuk kasusnya belum terlaporkan. Jadi kita masih melaporkan itu variannya yang varian original yang dari Wuhan itu, kemudian varian Delta, benar, terus sama yang varian Omicron. Nah, tapi untuk yang varian alpha sama gamma kita tidak tahu karena kita tidak tracing. Karena kan kalau misalkan epidemiologi itu kan pasti kita based on data. Jadi dari tracing, kemudian kita bisa tahu apa enggak ini termasuk varian apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan saya tidak mengatakan bahwa apa ada atau tidak varian itu di Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan itu ada atau tidak karena memang kita tidak tracingnya ke situ kayak gitu. Kita kan sebagai ahli kesehatan masyarakat Ibu, harusnya kita punya peran tersendiri dalam kasus ini. Kira-kira perannya apa aja sih Bu? Oke, jadi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana perannya. Ya, Jadi peran. bagaimana peran sebagai seorang kesehatan masyarakat menjaga diri sendiri itu adalah hal yang paling penting. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, betul. Jadi gini, misalkan kalau kalau misalkan kita keluar ataupun kita mau melakukan hal apapun, ingat pertama adalah protokol kesehatan.
Jadi yang dipikirkan itu jangan diri sendiri, tapi yang dipikirkan itu adalah teman-teman, orang di sekitar, orang tua. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah hal yang pertama kali yang harus kita lakukan. Sebenarnya tidak hanya sebagai kesehatan masyarakat sih, semuanya orang itu harusnya memang seperti itu. Jadi protokol kesehatan. Nah, jadi kalau misalkan mau kemanapun, ingat yang pertama adalah protokol kesehatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini lebih menjurus lagi ya ke kesehatan masyarakat. Jadi yang kedua itu adalah kalau kita memang sudah tahu, karena kita sebagai ahli kesehatan masyarakat kan sudah pasti tahu kan untuk gejalanya seperti apa, pencegahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang benar-benar harus kita komunikasikan, harus kita edukasikan ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu, kita kan pasti pada waktu kuliah dan lain sebagainya kan pasti sudah tahu kan penyakit menular itu pencegahannya seperti apa, itu yang harus kita edukasikan kepada semuanya. Kemudian setelah edukasi, kemudian terutama orang-orang yang di sekitar, keluarga ataupun tetangga-tetangga terdekat, jadi kita tidak harus tidak harus misalkan mengadakan penyuluhan gitu. Nah, itu tambah undang orang banyak kan. Ya, Nah, jadi membuat paling kerumunan. tidak jadi membuat kerumunan itu malah tidak bagus. Jadi paling tidak orang-orang di sekitar kita edukasi, masih banyak orang yang tahu tentang apa itu tentang COVID itu malah semakin bagus. Jadi dia sudah Bisa mengantisipasi diri sendiri ya. betul, bisa mengantisipasi diri sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pada saat ada orang lain atau orang di sekitar kita yang kan kita sudah paham tuh gejalanya seperti Iya. apa. Nah, itu adalah segera kita melaporkan ataupun segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas ataupun sakit ataupun misalnya klinik gitu kan. Nah, jadi kita semakin memutus rantai penularan. Jadi kalau misalkan memang benar orang yang ada di sekitar kita itu terkena COVID gitu ya, misalkan, itu kita bisa memutus rantai itu. Jadi dengan dites itu apakah memang benar-benar positif atau misalkan gejala biasa. ataukah hanya batuk pilek biasa begitu. Jadi kalau misalkan sudah terinfeksi ataupun sudah positif gitu ya, nah itu kan kita bisa isolasi sendiri ataukah kalau gejalanya itu sudah sedang atau berat itu kita bisa langsung membawa ke pelayanan kesehatan ataupun PSS kan gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang memang harus kita aware. Jadi sebagai orang kesehatan itu memang kita harus melaporkan, jadi tracing Harus peduli juga ya Bu sama keadaan kemudian sekitar. betul. Jadi misalkan begini, kalau ada satu orang yang kena misalkan, nah kita juga harus kontak orang itu tadi habis kontak dengan siapa ya, itu juga harus kita buat strategi. Jadi tidak hanya masa ini sudah isolasi mandiri, tapi yang orang-orang yang pernah kontak, nah ini juga bahaya kan, dia kan juga Iya, benar. beresiko. Jadi itu juga harus kita bagaimana keadaannya, apakah mempunyai gejala yang sama. Kalau misalkan ada gejala yang sama, itu kan bisa kita aktifkan lagi orang ini Iya. gitu. Nah, jadi semakin banyak semakin banyak orang yang terindikasi positif gitu. Sudah teridentifikasi begitu ya. Ya, sekarang lagi gempa-gempanya. Jadi kita sebagai Mintanya dosis yang lain. jadi jangan mencari itu kalau misalkan ada di sekitar kita yang memang sudah ada gitu ya, misalkan bertempat gitu, sudah kita ikuti saja ininya, Ikuti aturan pemerintah. itu langsung sudah. Biasanya juga ada dari masyarakat mungkin di desa yang enggan untuk vaksin dosis ketiga. Gimana? Nah, itu jadi memang kan kesadaran masyarakat itu sebenarnya harusnya mereka itu kan ya itulah kita harus mengedukasi itu tadi ya. Oke Bu, berarti pada intinya kita harus aware
ya kepada masyarakat kita untuk mengedukasi tentang vaksin dan tetap menjalankan protokol kesehatan Benar sekali. untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 virus varian Omicron yang baru ini. Benar, itu adalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang kesehatan masyarakat. Benar kan? Saya terima kasih banyak kepada Bu Dwi yang telah memberikan waktunya pada siang hari ini. Ya, terima kasih Menjadi sama-sama. narasumber. Terima kasih Bu. Yang mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kemudian kita bisa bersama-sama kembali, bisa berkumpul kembali. Kita juga pasti sudah kangen dengan pembelajaran offline ya, benar perkuliahan offline. Jadi kita bisa ketemu sama teman-teman lagi, kemudian kita juga bisa mendapatkan perkuliahan, juga praktikum dan lain sebagainya sudah sesuai lagi lah. Mudah-mudahan situasi ini segera membaik semuanya. Teman-teman semuanya, kita akhir saja sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.